Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menama dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Santo Yohanes Pembaptis adalah pendahulu Yesus yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia menjembatani perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam arti tertentu, Yohanes Pembaptis adalah pemenuhan tradisi panjang para bapa bangsa dan nabi, dan dalam arti lain penginjil pertama. Di kandungnya diumumkan secara ajaib kepada Zakaria di bait suci, dan tanda-tanda serta keajaiban menyertai kelahirannya dalam Injil hari ini. Saudara-saudari, Zakaria menjadi bisu ketika dia meragukan pesan malaikat 9 bulan sebelumnya. Tetapi sekarang dia menunjukkan pertobatannya dan memperbaharui imannya dengan bebas memilih nama yang dinubuatkan untuk putranya, yakni Yohanes, dan bertentangan dengan semua kebiasaan dan kesopanan pada masa itu. Saudara-saudari, mengapa begitu banyak perhatian pada pendahulu, orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus? Itu karena Tuhan sangat ingin kita mengenali dan menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Pada saat inkarnasi, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka hati dan pikiran orang-orang Yahudi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menerima Yesus. Tuhan masih melakukan ini dalam hidup kita. Dia mempersiapkan kita untuk menerima rahmat yang Dia ingin kita alami. Dia adalah Tuhan atas sejarah, dan itu berarti Dia adalah Tuhan atas sejarah pribadi kita sendiri. Segala sesuatu yang Dia lakukan atau izinkan dalam hidup kita memiliki satu tujuan, yakni untuk membawa kita lebih dekat kepada Kristus, dan dengan demikian lebih dekat dengan kepenuhan hidup yang kita dambakan. Saudara-saudari terkasih, siapakah atau apakah Yohanes Pembaptis dalam hidup kita? Apa yang ia katakan kepada kita dan bagaimana tanggapan kita? Elisabet dan Zakaria harus menentang kebiasaan, mempertaruhkan kesalahpahaman kerabat dan tetangga mereka untuk setia pada apa yang Tuhan minta dari mereka. Malaikat Tuhan telah memberitahu Zakaria bahwa anak yang dijanjikan itu harus diberi nama Yohanes, yang artinya Allah murah hati. Tetapi kebiasaan dan tradisi Yahudi mengharuskan orang tua untuk menamai anak-anak mereka
sesuai dengan nama yang sudah ada dalam silsilah keluarga, menamai mereka dengan nama ayah atau ibu, kakek atau nenek, atau kerabat lain yang layak. Pada zaman Kristus, kebiasaan dan tradisi sosial Yahudi sangatlah penting, karena negara mereka diduduki oleh penjajah asing yakni bangsa Romawi. Melestarikan identitas budaya mereka bergantung pada melestarikan adat istiadat mereka. Oleh karena itu, menentang kebiasaan ini berarti mengambil resiko sosial yang besar bagi Zakaria dan Elizabeth. Itu berarti mengekspos diri mereka pada kemungkinan isolasi, stigma, dan penolakan oleh masyarakat. Tetapi dalam hal ini mereka tahu dengan pasti apa yang Tuhan minta dari mereka. Bersama-sama mereka bertindak dengan berani dan mematuhi kehendak Tuhan. Dan hasilnya luar biasa, penyembuhan bagi Zakaria dan pencerahan spiritual bagi orang Israel. Saudara-saudari terkasih, kita sering dihadapkan pada kesulitan yang sama. Tuhan sering mengundang kita melalui perintah-perintahnya, melalui ajaran gereja, atau hanya melalui ilham yang terus-menerus diberikan kepada kita dalam ketenangan hati kita, dan dengan bijaksana diteguhkan dengan nasihat yang baik untuk melawan harapan orang lain. Ketika kita dihadapkan pada tantangan-tantangan itu, kita dapat meminta Santa Elizabeth dan Santo Zakaria untuk berdoa agar kita menemukan keberanian yang mereka temukan, sehingga dapat menikmati dalam hidup kita buah luar biasa dari ketaatan yang berani yang mereka alami dalam hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, sejarah spiritualitas Kristiani melihat Santo Yohanes Pembaptis yang hari kelahirnya diperingati dalam liturgi hari ini menjadi teladan bagi kita masing-masing. Yohanes mewartakan kedatangan Kristus, menunjukkan Kristus kepada mereka yang tidak mengenal atau mengenalinya, dan menjelaskan arti identitas dan misi Kristus kepada mereka yang tidak mengerti. Dalam seni, dia paling sering digambarkan menunjuk dari dirinya sendiri ke arah Yesus. Dalam arti tertentu, ini adalah misi setiap orang Kristen. Kita masing-masing seperti Yohanes Pembaptis, diciptakan langsung oleh Tuhan dan diberi kepribadian yang unik dan jenius. Kemudian ketika kita dibaptis, kita dijadikan mitra Kristus dalam menghadirkan kerajaannya di dunia ini, dalam menyebarkan Injil ke sudut kecil dunia kita. Kita melakukan itu bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi juga dengan teladan hidup kita, serta perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Semua diri kita dan semua yang kita lakukan dalam arti tertentu dapat menunjuk kepada Kristus. Satu pewahyuan yang unik akan kebaikan dan kasih Allah. Satu undangan untuk mengikuti jalan Yesus menuju kehidupan yang lebih berkelimpahan. Dan yang menakjubkan adalah semakin kita menjalani hidup kita dengan sadar dan setia pada panggilan itu, kita sendiri akan semakin mengalami kelimpahan hidup itu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.